Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum ya talibat? Apa kabar? Insyaallah kita semua dalam keadaan baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi di pelajaran akhlak. Semoga Antuna masih tetap semangat dalam menuntut ilmu, masih dalam keadaan semangat walaupun kita masih dalam keadaan daring. Nah, alhamdulillah Allah masih berikan kita fursah atau kesempatan untuk kita bertemu lagi, belajar lagi, dan menuntut ilmu lagi. Baik anak ustazah, sebelum ustazah sampaikan, sebelum kita belajar ke bab baru, ustazah akan sedikit mengulang singkat tentang pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang adab kepada kedua orang tua. Ya kan anak-anak ustazah? Nah, bagaimana? Seperti yang sudah ustazah jelaskan kemarin ketika kita belajar adab kepada kedua orang tua, kita tidak hanya sekedar belajar. Kita tidak hanya sekedar belajar untuk ujian, tetapi jadikanlah pelajaran itu ajang kita untuk introspeksi diri. Ya kan, Ustazah bilang begitu kan? Introspeksi diri bagaimana, Ustazah? Iya, adab terhadap kedua orang tua. Bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Nah, ketika kemarin kita belajar bentuk-bentuk kedurhakaan terhadap orang tua. Nah, hal kecil yang kita biasanya anggap remeh, mungkin hanya bilang atau enggak gitu ya. Bisa jadi itu juga salah satu bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan seperti itu. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, ya, apapun yang kita pelajari, termasuk tadi di dalamnya ada adab terhadap kedua orang tua, ustazah berharap anak-anak ustazah mempraktekannya. Tidak hanya sekedar belajar, tetapi ustazah berharap anak-anak ustazah mempraktekkan bagaimana seharusnya kita beradab terhadap kedua orang tua kita, bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka, seperti itu ya anak-anak ustazah. Jadi, jadikanlah apa yang sudah kita pelajarin ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Faham? Dan juga ustazah berharap anak-anak ustazah tidak menganggap remeh bentuk-bentuk kedurhakaan, baik itu yang mungkin simple bagi kita gitu ya, ringan di mulut kita untuk mengucapkannya. Bisa jadi itu anak-anak ustazah, bisa jadi itu bentuk kedurhakaan. Kita berlindung sama Allah, kita berdoa, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari sifat seperti itu, dari perbuatan yang mengarah kepada kedurhakaan kepada orang tua. Lalu
Kita berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa agar apa yang sudah kita lakukan di masa lalu atau yang sebelumnya kita lakukan itu bisa diampuni oleh Allah. Dan sekarang Ustazah berharap anak-anak Ustazah sudah tahu bagaimana cara beradab terhadap kedua orang tua antuna. Jadi jangan lagi melakukan perbuatan yang tidak boleh ya, yang tidak seharusnya kita lakukan kepada kedua orang tua. Fahimtun? Sudah tahu anak-anak Ustazah, Masya Allah, Mumtazah, Masya Allah, Barakallahu fikun. Jadi aplikasikanlah apa yang sudah kita pelajari dari minggu sebelumnya ke kehidupan kita. Faham ya anak-anak Ustazah? Nah, sekarang kita akan masuk ke bab ke-6. Ada yang namanya adab terhadap diri sendiri. Nah, mungkin beberapa dari anak-anak Ustazah ini merupakan pelajaran baru. Ternyata kita juga harus beradab terhadap diri kita sendiri. Kita tidak hanya beradab ke orang lain, tapi di dalam Islam kita juga diatur bagaimana kita itu beradab kepada diri kita sendiri. Nah, di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yang pertama, kita lihat ya anak-anak Ustazah. Sebelumnya, Ustazah akan beritahukan mengapa kita harus belajar, mengapa kita harus mengetahui adab kepada diri kita sendiri. Iya, agar kita tahu bagaimana kita memenuhi hak diri kita sendiri. Faham? Nah, diri kita sendiri ini juga punya hak yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, bagaimana kita beradab kepada diri kita sendiri? Ini yang pertama adalah Ustazah, hendaknya kita ini mengetahui dan meyakini hendaknya kita mengetahui dan meyakini bahwa ilmu itu adalah ibadah. Kita menuntut ilmu juga ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama, sehingga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Nah, maksudnya begini anak-anak Ustazah, hendaknya nih kita tahu bahwa menuntut ilmu dan ilmu tersebut itu merupakan sebuah ibadah. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan itu ada ganjarannya, bukan? Nah, menuntut ilmu saja itu ada ganjarannya. Lalu dikatakan, bahkan ilmu tersebut merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama, sehingga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi jihad yang dikatakan dengan jihad itu tidak hanya dia pergi berperang, begitu ya anak-anak Ustazah. Jihad itu tidak hanya tentang berperang, tetapi menuntut ilmu juga bisa dijadikan sebagai bagian dari jihad di jalan Allah. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman, artinya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 122, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, jadi anak-anak Ustazah, menuntut ilmu itu juga bagian dari jihad di jalan Allah, merupakan ibadah. Nah, ini anak-anak Ustazah, jangan ada yang terpaksa ya belajarnya. Iya, malas Ustazah belajar, anak disuruh orang tua anak, makanya anak belajar. Jangan ya anak-anak Ustazah. Belajar itu kita tuh harus mengikhlaskan niat karena Allah, bukan karena paksaan orang tua atau siapapun. Belajar murni karena kita ingin beribadah kepada Allah,
ingin mempelajari agamanya Allah, maka dari itu kita harus ikhlas dan bersungguh-sungguh. Lihat, bukankah setiap ibadah itu ada ganjarannya, anak ustazah? Ada pahalanya? Insya Allah jika kita ikhlas, jika kita bersungguh-sungguh, jika kita meniatkan semuanya hanya untuk mengharapkan wajah Allah, insya Allah Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, juga ada di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dengan syarat dia harus ikhlas tentunya. Fahim anak-anak ustazah? Fahim tun? Jadi tidak ada alasan lagi bagi anak-anak ustazah untuk menuntut ilmu itu hanya karena terpaksa. Jangan ya. Ingat ganjaran yang akan Allah berikan. Dimudahkan jalannya menuju surga. Lalu menuntut ilmu itu juga merupakan ibadah yang paling agung dan termasuk jihad di jalan Allah. Faham anak-anak ustazah? Jadi ini adab yang pertama yang harus kita tunaikan terhadap diri kita sendiri. Saya ulangi, yaitu yang pertama, hendaknya kita mengetahui dan meyakini, harus yakin bahwa ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Fahim tun? Nah, selanjutnya yang kedua, anak-anak ustazah, setelah tadi yang pertama kita meyakini bahwa ilmu itu adalah ibadah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memperhatikan pendidikan jiwa dan pensucian atau tazkiyatun nufus. Maksudnya apa? Kita mensucikan diri kita. Mensucikan dari apa, ustazah? Mensucikan dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita terhadap apa-apa saja yang dilarang oleh Allah, maksiat, begitu ya. Nih, Allah Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Lihat, Imam Ibnu Jamaah rahimahullah, beliau mengatakan, hendaklah kita membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, dengki, hasad, iri, serta keyakinan dan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, lalu menelaah makna-makna yang di dalam dan hakikat-hakikatnya yang masih samar. Nah, jadi adab kedua yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri, yaitu ini adab ya anak-anak ustazah, bagaimana kita memperlakukan diri kita agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi yang pertama udah. Nah, yang kedua yaitu kita harus mensucikan diri kita, memperhatikan pendidikan jiwa. Maksudnya adalah bagaimana kita menjadikan jiwa kita ini, menjadikan hati kita suci, bagaimana kita menjadikan diri kita ini, jiwa kita ini bersih dari segala maksiat, agar membawa kita pada ketaatan. Lihat di sini, terlebih untuk hati, kita harus membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang bisa mengotori diri kita, sehingga kita bisa jadi nih pikiran-pikiran kita, diri kita yang belum bersih menyebabkan ilmu itu susah masuk ke dalam diri kita. Makanya anak-anak ustazah,
kita harus menghilangkan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Contohnya yaitu apa? Hendaknya kita membersihkan diri dari segala sifat khianat, sifat kotor, dengki, hasad, iri, serta perangai yang buruk, maksudnya akhlak yang buruk. Lihat hadisnya. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nah, hati. Kalau katanya perempuan itu selalu menggunakan hatinya untuk melakukan sesuatu, mereka selalu menggunakan hatinya. Nah, lihat dulu akhwat, hatinya dia gunakan untuk apa? Jangan digunakan untuk hal-hal yang mengarah dalam perbuatan maksiat, mengarah dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang. Contohnya iri, hati, ya enggak? Iri, melihat orang punya ini, punya itu letaknya di mana akhwat? Di hati. Nah, maka dari itu salah satu adab yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri, membersihkan hati kita dari semua sifat-sifat yang jelek. Apalagi ini perempuan ya, saya juga terkadang hatinya masih terbolak-balik. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, jangan lupa berdoa ya Nana Ustazah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita, maka kita berdoa agar Allah menetapkan hati kita di dalam agamanya. Lalu Allah selalu memalingkan hati kita ke dalam ketaatan. Paham ya Nana Ustazah? Ini poin kedua yang harus kita perhatikan. Paham ya? Yang pertama kita harus meyakini bahwa ilmu itu adalah ibadah. Yang kedua kita harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Apa yang dia harus dibersihkan? Saja hatinya. Karena di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Saya ulangi. Nah, jika baik daging tersebut, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika rusak segumpal daging tersebut, maka rusaklah jasadnya. Apa tadi segumpal daging itu dinamakan dengan hati. Paham ya anak-anak Ustazah? Selanjutnya yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri, adab terhadap diri kita sendiri, yaitu mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti para salafus salih, yaitu orang-orang terdahulu yang salih seperti sahabatnya Rasulullah, para ulama, begitu ya.
Nih, wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj as-salafus salih, yaitu wajib bagi kita untuk mengikuti sahabat-sahabatnya Rasulullah, yaitu orang-orang terdahulu yang salih, termasuk di sini para sahabat. Nah, kita harus mengikuti Rasulullah, menadani Rasulullah. Lalu kita harus setelah Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa di dalam beribadah kita harus punya tujuan, punya patokan. Siapa yang harus kita ikuti? Syarat diterimanya ibadah itu yang pertama niat, yang kedua apa Nana Sadah? Ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmunya kepada para sahabatnya, lalu mewariskannya kepada para tabi'in. Begitu. Ya Nana Ustazah, berarti yang harus kita ikuti seperti yang sudah tadi kita baca, yaitu kita wajib mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah. Karena dari merekalah kita tahu bagaimana Rasulullah itu beribadah kepada Allah. Contohnya salat. Nah, begitu kan? Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kita tentang sholat, tentang wudhu, begitu ya. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Berarti Ustazah, di dalam agama ini yang menjadi patokan kita ialah Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Paham? Bukan mengikuti kata Ustadz Fulan, tidak ya Nana Ustazah, tapi kita berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Kalau kata Rasulullah ini tidak boleh, maka tidak boleh. Kalau kata Allah ini haram, ya haram. Jangan mencari pembelaan, jangan mencari sesuatu agar dia menjadi tidak haram. Faham Nana Ustazah? Jika dikatakan jilbab itu wajib, maka wajib. Jangan berdalih kan masih kecil Ustazah, atau hatinya belum baik Ustazah, gitu. Tidak ya Ustazah, kalau kata Allah jilbab itu wajib, maka wajib. Tidak peduli dia hatinya masih, katanya masih belum bersih, gitu ya. Yang namanya wajib itu wajib. Paham? Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirat mustaqima fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Faham ya Nana Ustazah? Jadi salah satu bentuk adab kita terhadap diri kita yaitu mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Paham? Nah, yang terakhir 4. Untuk hari ini kita belajar sampai di nomor 4 dulu ya anak-anak ustazah, yaitu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik serta menjauhi akhlak dan adab yang jelek dan hina. Nah, salah satu bentuk adab kita terhadap diri kita sendiri yaitu kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, serta menjauhi diri kita dari perbuatan atau akhlak yang buruk dan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, bukan yang paling cantik ya anak-anak ustazah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang punya akhlak yang baik, yang paling baik akhlaknya. Maka mulai dari sekarang berlomba-lombalah untuk memperbaiki akhlak. Paham anak-anak ustazah? Nah, apa kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah? Beliau berkata, hiasilah dirimu dengan etika-etika, dengan akhlak berupa menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan diri nih, terutama perempuan ya, harus menjaga kehormatan dirinya. Santun, sabar, rendah hati dalam menerima kebenaran. Berperilaku tenang dalam bersikap dan berwibawa, teguh serta tawadu, juga mampu menanggung beban berat selama belajar demi memperoleh kemuliaan ilmu serta bersedia tunduk pada kebenaran. Nah, sudah jelas ya anak ustazah bahwa kita juga harus tawadu, berserah diri kepada Allah. Lalu kita juga harus mampu menanggung beban berat selama kita belajar nih. Jangan sedikit-sedikit mengeluh ketika belajar. Ya. Demi apa saudara? Demi memperoleh kemuliaan ilmu, serta kita juga harus bersedia tunduk kepada kebenaran. Bersedia tunduk kepada Al-Quran, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Paham? Lalu penuntut ilmu harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam belajar ilmu syar'i, sabar dalam mengamalkannya. Nah, ternyata kita juga harus sabar nih ketika kita mengamalkannya. Kita belajar tidak hanya sekedar belajar, tetapi kita juga harus mengamalkan ilmu syar'inya, sabar dalam mendakwahkannya, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, dan ejekan manusia nih. Lihat ya, ini semua adalah bentuk kita beradab terhadap diri kita sendiri. Ingat, apa yang sudah kita dapat harus diamalkan untuk diri kita sendiri dan diamalkan, dibagikan ke orang lain. Faham anak-anak ustazah? Ustazah rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada yang salah, ustazah mohon maaf kepada antunna, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, dan kita meminta agar Allah menjadikan kita hamba yang salihah ya anak-anak ustazah. Sudah cukupkan sampai di sini. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun wa sahalallahu umurakun. Naktafi bihadza.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.